Kalau tes mental enggak ada Mas ya? Tes mental itu berjalan. Iya, Berjalan. Nah, sering itu waktu. tadi udah bertahap itu tadi. Pakai pocong-pocongan atau gimana? Oh, Tes mental ngerayap, itu. ngerayap, Nggak pakai ngerayap sulit. dari Lebo ke Buduran ya Mas ya? Panjunan aja, panjunan. Kalau bisa sampai Pandugo Surabaya ya, ngerayap. Pusat di sini aku Di sini pusat. Sini. Wis atas perintah. MC kira Salah. berapa kali gimana? 5 kali aja. Kita bukan tentara soalnya. Oke. 5 kali aja. 1, Oke. 2, 3. Oke kawan-kawan, selamat datang di Jackpot Jenggala Podcast bersama saya Fikri dan sebelah saya adalah Spearhead Jenggala dan yang paling pojok yaitu Commander Jenggala. Mungkin kita harus perkenalan lah. Mulai dari kiri saya, monggo Mas. Halo semuanya, podcastnya Jenggala ini ya? Iya, podcastnya Ngeri, Jenggala. bikin podcast. Perkenalkan, saya Spearhead dari JBI Jenggala Sidoarjo. Nama saya Keweh. Dan teman saya ini Commander dari JBI Jenggala Sidoarjo. Sopo Jenenge rek? Rintik style jarine itu. Nah, Lek jari Ya, itu itu. saya madun. Saya Madun. Iya. Kemarin saya udah ketemu Pak De Kang Yus sama Mas Rian Seribu Parit. oh, ya nonton itu saya kemarin. Nonton? Nonton. Mas Madun nonton gak? Nonton. Nonton episode pertama itu. Yoi. Episode pertamanya Jackpot kawan-kawan. Mungkin yang belum nonton harus nonton dulu kawan sebelum masuk ke episode 2 ini. Nah, kemarin itu saya itu bahas tentang sejarah, Mas. Sejarah terbentuknya JBI, terkhususnya JBI Jenggala. Mungkin ya nggak terlalu spesifik. Terus sekarang saya mau tanya, kemarin sempat disepil sama Pak De Kang Yus, Ya. itu masalah struktur organisasi. Mungkin dari Spirit dulu lah, bisa menjelaskan struktur organisasi dari JBI Jenggala itu gimana? Ya, struktur organisasi di JBI Jenggala itu kita ada beberapa komponen yang perlu diisi di setiap chapter. Khususnya di Jenggala itu kita yang pertama ada Spearhead. Spearhead, ada sekretaris, ada commander, ada humas, ada bendahara. Jadi di Jenggala kita berusaha melengkapi, rencananya memang nasional akan menurunkan aturan baru di setiap chapternya harus dilengkapi 5 komponen ini. Jadi kita dalam waktu dekat kemarin kita berusaha melengkapi itu dan di JBI Jenggala Sidoarjo sudah terpenuhi semuanya. Untuk di Spearhead ada saya, sekretaris kita ada namanya Mas Noval, terus di bendahara sementara dipegang sama Denny, terus commander ada Madun, dan di humas itu ada Alfredo Sintong Parluhutan. Parluhutan. Iya. Mungkin kemarin sempat disepil sama Mas Rian itu. Iya. Terus kalau masalah itu kan struktur Mas ya. Iya. Mungkin dari beberapa orang setelah lihat podcast sebelumnya mungkin tertarik mau masuk JBI Jenggala. Nah, itu mungkin ada ini enggak Mas, syarat-syarat atau apa ya maksudnya gimana ya? Kalian jelaskan. Pokoknya Aturan yang nah, harus aturan mau masuk JBI Jenggala itu gimana? Kalau aturan untuk masuk JBI Jenggala Sidoarjo pastinya ada. Tentunya ya kita selalu memilih ya, dipilah-pilah. Jadi kita tidak sembarangan menerima member baru. Tentunya untuk orang baru yang ingin gabung di JBI Jenggala Sidoarjo, tentunya yang pasti harus usianya di atas 17 tahun dan punya KTP dan SIM. Syarat awalnya. Benar-benar Mas. Aku kemarin itu Iya. yang lucu kata Kang Yus itu butuh SKCK. Oh, enggak. Apa bener itu Mas SKCK? Ya kalau itu? mau nyertakan SKCK enggak apa-apa ya Mas. Ya itu jauh lebih baik karena Jauh lebih biar baik. tidak ada kriminalitas. Kriminalitas. Bekas kriminalitas. Oke. Tapi bekas pasti banyak. Pasti. Pasti ada. Cuman kan
setidaknya tidak ada yang fatal, bermasalah ya, yang sedang bermasalah. Yang pasti harus usianya di atas 17 tahun, punya KTP, punya SIM, karena kita setiap ada member baru, orang baru yang masuk di JBI Jenggala, kita pasti akan lakukan pendataan. Jadi kita tahu informasinya, beliaunya ini siapa, alamatnya di mana. Itu sih yang pertama. Cuman kalau aturan dari chapter itu ya ada aja sih. Contohnya kayak dia mau berorganisasi, terus dia mau belajar tentang masalah custom ya, khususnya karena kita kan komunitas custom ya, jadi dia mau belajar itu di JBI Jenggala. Jadi kita nggak menerima orang yang cuma mau keluar masuk aja, Kutu loncat. Kalau pengen keren sebenarnya salah kalau masuk JBI Jenggala, kalau pengen keren ya, karena kita kan Nggak ada keren-kerennya. nggak ada keren-keren. Nggak ada keren-kerennya. Iya, nggak ada keren-kerennya, cuman kita punya punya wadah untuk teman-teman yang ingin menambah saudara baru, ingin menambah belajar organisasi, walaupun kita sama-sama belajar di dalamnya. Itu sih. Itu aja. Ada proses seleksi nggak sih Mas? Sebenarnya Ada. kalau masuk Jenggala itu. Ada nanti ya, dijelaskan Mas Dijelaskan. Madun proses seleksinya masuk Seleksi ini apa Mas? JBI Jenggala. Masuk JBI Jenggala itu seleksinya apa ya? Seleksinya banyak. Yang utama pasti kilometer. Kilometer ya, pasti itu. Pasti. Terus apalagi? Yang nomor 2 selalu menjalankan komando. Komando perintah Mas ya. Perintah dari sang pengurus komisi. Itu aja untuk seleksi Mas ya. Nambahin ya. Jadi kalau benar kata Madun ya. Jadi untuk seleksi yang masuk itu sebenarnya nggak usah kaget, di setiap komunitas pasti ada aturannya masing-masing. Senioritas pasti ada, seleksinya pasti ada. Syaratnya apa? Ya itu tadi. Setiap kamu ingin naik, memang kita kan ada step by stepnya kan, dari awal sampai naik di atas sendiri itu ada step by stepnya. Step. Yang dihitung adalah kilometer, respekmu, loyalitasmu di komunitas seperti apa. Gitu. Seleksinya di situ. Biar Berarti tidak ada kutu loncat. Kutu loncat. Iya. Ibaratnya ada ini nggak Mas? Pas seleksi itu, ketika proses seleksi, apakah ada kayak tes mental di JBI Jenggala? Kalau tes mental nggak ada Mas ya? Tes mental itu berjalan. Iya. Berjalan. Nah, Sering itu waktu. tadi udah bertahap itu tadi. Pakai pocong-pocongan atau gimana? Oh, Tes ngerayap, mental itu? ngerayap dari Lebo ke Buduran ya Mas ya? Panjunan aja, panjunan. Kalau bisa sampai Pandugo Surabaya ya, ngerayap. Ngerayap apa? Dorong motor itu Mas? Rayap Ya, aja. rayap aja. Rayap mampu sampai Pandugo, dorong motor mampu sampai Kenjeran. Soalnya aku dulu pernah katanya disuruh dorong motor tapi sebelah kiri disuruh itu. Wah, kayak susah. Gampang lah sebelah kiri. Kalau sebelah kiri. Kalau Yang susah sebelah Oh, kanan. sebelah kanan, Iya. iya, sebelah kanan. susah lagi di depan orangnya. Ya kak dorong nari. Nari lah itu Mas. Kalau iki Mas, menjaga kan mungkin JBI Jenggala kan udah hampir besok ya, Januari itu sekarang apa besok Mas yo? Januari Bulan depan. Bulan depan ya Mas Yan. Nanti berarti ada kemungkinan video ini uploadnya tayangnya di bulan Januari. Ya. Udah pas Enif mungkin nanti tayangnya. Nah, kan itu 9 tahun ya Mas nanti. Itu biar sampai sekarang biar solid, jaga kekompakannya para member itu gimana Mas? Bayar Caranya? kas, bayar kas. Bayar kas. Iya, bayar kas. Utama. Itu utama. Paling utama ya. Paling utama. Tapi aku sing bolong Mas. Enggak apa-apa, yang penting bayar ya Yang Mas. penting niat bayar. Jadi, Niat bayar. sebenarnya- Dicicil. Boleh. Boleh. Kita kan selalu membedakan. Di JBI Jenggala itu enaknya kita bedakan antara pekerja dan pelajar. Jadi pekerja berapa, pelajar berapa. Itu. Kayak semisal Bedakan. Itu salah satu menunjukkan loyalitas. Kan diuji dari situ. Makanya masuk komunitas itu pasti akan buang waktu, buang uang, ya kan, buang pikiran, pasti nggak mungkin itu. Di luar sana pasti sama. Rata-rata komunitas mungkin sama ya. hampir kayak gitu Mas. Hampir kayak gitu. Peleter bisa Mas. Bisa, tenang aja. Waduh, Oke, canggih berarti. iya. Kiris. Bisa. Bisa lewat kiris Mas ya nanti. Bisa, Nah, nanti transfer bisa. Itu salah satu contoh Salah satu contoh bisa mempererat
dan memperkokoh chapter JBI Jenggala JBI ini Jenggala. sampai 9 tahun itu kas. Kas. Iya. Aduh. Kalau omong-omongan loyalitas, respect, bullshit lah. Kamu bisa setiap hari megang JBI Jenggala. Bisa kayak Setiap hari loh ya. setiap hari, Wak. Tapi posisi aku di Malang. Nah, enggak bisa berarti. Makanya kas. Kas. Iya. Jalan pintas sih Mas ya. Jalan pintas. Kasnya jalan, organisasinya jalan, kegiatannya jalan, ya kan. Kas jalan, kita bisa buat program, kita bisa buat event, kita bisa buat bakso segala macam jalan. Yang lainnya akan beriringan. Ketika programnya jalan, otomatis respect kita jalan, respect sama kegiatannya, loyal sama kegiatannya, itu beriringan. Makanya yang utama adalah kas. Oke. Gitu. Ayo member-member yang belum masih bayar kas ngutang dulu. ini, bayar kas dulu ayo. Bukan hutang ya itu. Bahasanya bisa diganti. Apa? Tanggung jawab. Tanggung jawab. Iya. Oh iya, tanggung jawab. Iya. Ayo tanggung jawab sama kasnya masing-masing. Nah, masih. itu privasinya masing-masing. Nah, Enggak apa-apa. sadar diri Mas. Iya. Masih aku ya sik ake ya. Bolong kurang-kurang. Cuma iso lah untuk dicil. Nah, masalah kas ini Mas. Kan misal kan tadi ada pembedaan antara pelajar sama pekerja. Ya. Lah kalau mereka ada yang double gitu Mas. Jadi mereka masih pelajar cuma disambi sambil kerja. Itu maksudnya mana itu Mas? Jadi tak kembalikan ke mereka. Kamu mau ikut pelajar atau pekerja? Kalau kamu mampu ngisi kas pekerja silakan. Tapi kalau kamu tidak mampu ngisi kas pekerja ya masuk di pelajar. Kondisional Mas ya? Ya, cuman ya harus sadar diri. Contoh misalkan kamu mahasiswa, tapi kamu kerja 1 bulan gajimu 15 juta, masa kamu mau pelajar kan tidak mungkin, ya kan? Nemen. Ibarat kamu kerja Heeh. gajimu 15 juta, awakmu Jumatan, masukkan ke kotak amal cuma 5.000 kan tidak mungkin. Temen nih, Nemen, gaji 15 juta masukkan kotak amal 5.000 kan. Gak ono 10% Karena nih. zakat ya Iya. kudu ono zakat mal iku ya Mas Iya, ya. harusnya itu sama komunitas. Mau kamu gajimu segitu mau bayar kas itu loyalitas. Nah, kan kas pererat itu. Pererat kas memperkuat. Nah, itu mungkin untuk yang lain bisa memperkuat salah satunya kas itu ya Mas ya. Harus mampu. Harus Kita mampu. gak usah munafik bro. Komunitas itu kalau yang penting tidak ada unsur pribadi. Ya. Ketika sudah ada uang dan unsur pribadi, buyar. Buyar Mas ya. Ya, cuman kan kalau itu kan kebutuhan bersama kita. Salah satunya di situ ya Realistis. saja. Oke, siap. Sebelumnya itu mungkin kayak nggak kenal maka nggak sayang ini Mas. Tak kenal maka tak sayang. Nah, BE mungkin dari Mas-mas ini mau menceritakan awal mula pengen masuk Jenggala Mas. Ayo monggo dari Madu dulu aja. Mas Madun dulu. Iya. Kayak banyak cerita Mas. Banyak Madun cerita ini. sampai kembangan rambutnya. Nah, iya. Awalnya dari cepak atau gundul sekarang udah mengembang Mas. Uppercut dulu potongan saya. Uppercut awalnya. Iya, potongan saya. Sekarang ini nggak uppercut. Printed style. Yoi men. Oke. Ayo Mas, ya apa Mas? Ceritain Mas. Dulu awal masuk Cerita singkat ya. Nah, cerita singkat aja Mas. awal masuk 2016 awal prospekku sampai prospek itu 1 tahun sampai prospek. Terus seiring berjalannya waktu masuk Virgin 1 tahun. Terus yang terakhir ini yang cerita paling keren ke live member. Iya apa Mas? Cerita ya Mas. Cerita yang di live member ini paling keras, paling keren. Karena dapat PR dari pengurus harus menyelesaikan satu Jawa Timur dan harus tahu saudaranya satu Jawa Timur. Seluruh Jawa Timur, Ya, chapter sama member. Harus kenal inti-intinya siapa aja yang aktif di dalam permasing chapter satu Jawa Timur ini, siapa aja. Itu di waktu aku live member itu harus kenal. Jadi misiku satu Jawa Timur. Setelah itu live member kebetulan diminta sama chapter Pacitan yang paling tua. Member paling tua. Itu namanya Pak Datu. Bang Datu ya biasa orang kenal. Panggil Datu, kalau kita manggilnya Pak D aja. Pak D. Ya, karena sudah sepuh.
Sepuh. tetap Las Sepuh Vegas. ini sepuh. Nah, setelah itu diangkat, aku dari Sidoarjo itu berangkat orang 3 sampai Pacitan malam lah, kurang lebih malam. Setelah itu pengangkatan ada rintangannya lagi. Apa mas rintangannya mas? Orang 3 ini cuman yang bisa live member 2 orang. 2 orang. Nah, Tiba-tiba itu mas, padahal berangkatnya orang 3. tapi diangkat cuman 2 orang. Kenapa itu mas? Ya kita nggak tahu, pengurus kan kita Surprise itu mas. iya, Ingat kita ya? kan masih rakyat. Nah, Iya, rakyat. masih nggak tahu maksudnya skemanya apa, kita nggak tahu, kita masih rakyat. Suruh mengorbankan satu saudaranya biar nggak diangkat. Ya namanya kita brotherhood ya, kita nggak ada yang akhirnya negosiasi selama kurang lebih 2 jam. Satu member ini dulunya member ini minta diambil di lain daerah. Oke, akhirnya kita setuju. 2 orang ini, saya sama Mas Denny ini setuju. Mas Denny. Yang Mas Santo ini yang ambil di Blitar, di lain daerah. Akhirnya kita setuju pengangkatan. Selesai pengangkatan, kita salah duduk. Salah duduknya gimana? Ternyata Salto, kayang? enggak gitu. Itu nggak kayak gitu. Enggak gitu. Jadi di situ itu ada suatu tempat duduk yang dikeramatkan. Keramat. Iya, itu namanya meja keramat. Meja Kita salah keramat. duduk pengangkatannya. Jadi kita minum dari datang sampai pagi, sampai selesai pengangkatan pagi, kita masih minum, harus habis. Kita nggak Sehat. tahu. Iya, kita nggak tahu kalau kita ini salah duduk di meja keramat itu tadi. Ya sudah. Mau gimana lagi ya? Ya mau gimana? Proses. Kalau brotherhood apapun harus dijalani. Relate membernya tahun 2018. berarti prosesnya 3 tahun. Ya, nggak tahu. Ya sih itu aja. Udah coba mas. Kalau ini spirit kita kemana mas? Kalau aku dulu masuk JBI Jenggala itu sebenarnya beda sedikit sama Madu. Ya kan 2016 awal ya mas ya. Aku 2016 akhir, hampir akhir-akhir, beda liting. Duluan Madu. Jadi aku ada litingku sendiri, cuman banyak yang gugur. Gugur di medan perang. Ya, gugur di medan perang. Itu tadi kan ada prosesnya kan masuk. Kita pasti ada pengurus waktu itu pasti akan pilah-pilah mana member yang bisa dipertahankan, karena pengurus itu pasti akan memprospek membernya untuk menjadi SDM-nya bagus di komunitas kan. Aku waktu itu masuk 2016 hampir akhir lah, antara bulan-bulan September November itu, bulan-bulan itu. Setelah itu aku masuk ke prospek itu enggak lama gitu. Kita dari capros ke prospek itu enggak seberapa lama. Jadi aku waktu itu 2017 itu sudah prospek. 2017 prospek. Seiring waktu karena aku sambil kuliah kan, jadi jarang bisa ikut kopdar, jarang bisa ikut acara, mungkin sebulan sekali atau kalau acara tidak selalu bisa datang. Jadi prosesku lama di Virgin. Dari prospek ke Virgin itu 1 tahun. 1 tahun. Prospek ke Virgin 1 tahun. Setelah 1 tahun itu lulus kuliah aku, S1 ku lulus. Ayo lulus. Karena waktu itu dimarahin kan aku. Setiap kopdar datang. Lu kuliahmu gimana? Kamu kok setiap kopdar datang besok kuliah? Lebih baik urus dulu sekolahmu. Karena kita di sini lebih menekankan, kalau dulu ya pengurus dulu itu di sini kita menekankan kalau kamu sekolah ya sekolahnya dulu diurus. Utamakan pendidikan dulu. Ya, maka pendidikan dulu. Jadi setelah lulus itu baru aku bisa fokus ke JBI Jenggala. 2018 itu aku ke Virgin. Di Virgin itu aku diangkat sama Kang Yus. Pak De Yusman. Yang kemarin ya, video itu. Yang angkat Pak De Yusman itu. 2018 proses termasuk cepet sih sebenarnya, sama rata-rata 3 tahun Mas. 3 tahun rata-rata.
2019 akhir Ah, aku naik ke live member. Waktu itu pas acara enifnya nasional, kita chapter Sidoarjo bikin acara di Pacet. Kita bikin acara di Pacet, camping ceria. camping ceria. Camping ceria di Pacet, kita ngajak teman-teman yang dari Malang, terus ngajak teman-teman yang dari Surabaya datang buat ikut ramein acara Camper tadi. Lemcer tadi karena memperingati nasional. Karena waktu di acara itu aku nggak tahu diangkat ke live member di situ. Waktu itu diangkat sama Om Ambon. Om Ambon Malang. Om Kadit Ambon Diter. itu deputi Deputinya Jawa Timur. Jawa Timur. Ya, Om Ambon Hercules. Diangkat sama Om Ambon live member. Setelah itu masuk di tahun 2020 Januari. Ya, 2002. Oh, sorry. Aku live member itu 2019 pertengahan. Enifnya ya September ya. Enifnya Nasional. September Enif nasional diangkat 2020 Januari. Dilantik jadi spearhead itu menggantikan Mas Farid. Sebelumnya Mas Farid ya. Sebelumnya Mas Farid menggantikan Mas Farid tahun 2020 bulan Februari. Karena kan enifnya kita kan Januari. Cuman acaranya molor mundur di bulan Februari, diangkat spearhead di Tretes. Nah, itu. Di situ sih. Cuman kalau prosesnya pasti berat karena waktu dari Virgin ke live member itu dipus aku sama ada sekjen dari JBI, termasuk membernya JBI Jenggala juga, Mas Pram namanya. Mas Pramandio. Itu dari Virgin ke live member, dipres terus. Acara event, ngurusin program segala macam. Karena kita pasti ketika Virgin sampai live member itu pasti kita akan diberikan program kan, Mas. Ya itu salah satu tugas dari komunitas ya. Pasti dari Virgin ke prospek kita pasti diberikan program, suruh ngerjakan. Itu kita diajari sih, cara nggak sengaja kita diajari buat organisasi yang baik gimana. Terus kalau kilometer tetap sama, ya jalan ke sana ke sini, kenal teman-teman Jawa Timur di setiap chapternya, khususnya pengurus ya. Kita harus kenal karena kan mau nggak mau saudara kita nggak cuma di satu kota, tempat lain, kota-kota lain kita harus kenal. Sama, nggak mati. Cuman kan kalau dia tugasnya muter kan, terus Jawa Timur. Kalau aku kan nggak ada target, cuman yang penting kamu keluar jalan aja. Mau kemana jalan. Tapi sebenarnya secara nggak langsung juga muter Jawa Timur Iya, juga sama. Mas ya. Sama. Cuman kan kalau dia di khususon. Kalau aku lebih ke program. Kalau dulu beda-beda setiap orang pasti akan beda-beda. Setiap masa Mas ya. Beda masa, beda. Ya, tergantung pengurus kita ditugaskan apa. Nah, itu kan termasuk respect kita kan, loyal kita ke klub ini Mas ya. Gitu. Terus ngomong tadi kan sempat ada camper Mas ya. Nah kalau kan termasuk agenda rutin itu Mas ya, agenda rutin itu, tahunan. Itu dulu programku itu karena basicku dulu kan memang di adventure kan, jadi aku lebih gampangku ngambil program apa ya, disuruh milih program, suruh buat program apa, aku bikin camper itu kalau menurutku mudah dan akhirnya dijadikan program kegiatan bulan setiap 3 bulan sekali. Ya, setiap 3 bulan sekali kita jadikan program sama JBI Jenggala itu dimasukkan. Gitu. Nah, omong-omong soal agenda rutin itu bisa diperjelas mungkin Mas. Apa aja agenda rutinnya JBI Jenggala itu? Ya, kita agenda rutinnya yang pasti kobar wajib. Itu setiap 1 bulan sekali di minggu pertama. Minggu pertama Mas. Pasti. Jadi kita setiap tahun itu punya agenda-agenda yang dijalankan. Salah satunya ya setiap bulan kita ada kobar wajib. Terus setiap 3 bulan sekali kita ada camper. Terus setiap hari-hari besar kita pasti akan ada kegiatan. Tentunya kayak bulan puasa itu kita ada bukber, bagi-bagi takjil. Setelah itu ada acara-acara besar, hari-hari besar kita bisa baksos. Itu agenda tahunan kita pasti ada. Yang kita jalankan sementara ini di Ramadan kita ada itu tadi bukber, bagi-bagi takjil, bagi sosial gitu. Terus di hari pahlawan kita ada
Baksos. Yang terakhir kemarin kita di SD SD SDN 4 Kupang 4 Kupang. SD Kupang 4 Kupang 4. Sidoarjo. Jadi tempatnya kan terpencil di sana kan. Nah, kita lebih memfokuskan di kota sendiri dulu aja kalau masalah baksos. Itu sih kalau kegiatan tahunan kita. Enif, terus belum lagi kita ada Kopdar Cup di tempat lain. Kalau di Jenggala ya mungkin itu, di chapter mungkin itu Enif. Itu kan beberapa. Ini setiap tadi 10 ya, 10 Januari Mas. Ya. Mungkin ya kalau misal ada molornya nggak jauh-jauh ya Mas, ya, dari Nah, karena kita Januari. kan biasanya menyesuaikan waktunya teman-teman juga, bisa kumpul bareng itu kapan. Kalau bisa sih tanggalnya pas, cuman kan kadang ada yang nggak bisa hadir atau apa, daripada yang datang cuma segelintir beberapa, karena kita kan member-member ada yang di luar kota juga, jadi nggak bisa kita egois buat tanggal ini harus dijalankan kegiatannya. Yang penting pada saat itu kita sudah syukuran, kita sudah nanti kegiatan acaranya baru kita undur biasanya gitu. Kondisional Mas ya, Ya, kalau masalah untuk perayaan ini. Perayaan. Nah kan ini sampai kan sebagai spearhead Mas ya. Ya. Kalau di mungkin di beberapa komunitas atau klub lain bisa dikenal ketua ya, ketua chapter. Nah dari sampai hari ini menurut Pian nih, apa tanggung jawab utama dalam memimpin JB Jenggala itu Mas? Berat sih. Ya, Berat. kalau tanggung jawab Berat. utama ya sebagai ketua, kalau menurut saya Nah. nggak tahu dengan teman-teman yang lain. Kalau menurut saya pribadi, kita adalah kepala. Kepala itu kita harus bisa menggerakkan tangan, kaki, telinga, mata, itu kita harus bisa gerakkan. Jangan sampai kita menjadi kepala itu kita jalan sendiri. Jalan sendiri. Ya, kalau tugas, lah menurutku tugas terberat ketua ya itu tadi, kita harus mampu gerakkan tangan. Contohnya aku punya sekretaris, aku punya komander, aku punya bendara. Nah, aku harus mampu gerakkan mereka, bukan merintah yang gerakkan, karena kita kerjasama. Nggak Kerjasama, mungkin Mas, ketua jalan sendiri, nggak mungkin, nggak bisa, nggak akan bisa. Kita pasti harus mampu gerakkan tangan itu tadi. Jangan sampai otakku ini aku pengen ke kanan, tapi tanganku ke Ke kiri. Nah, jangan sampai. Nah, itu harus dijadikan satu apa ya? Satu tujuan. Satu tujuan. Nah, itu menurutku beratku di situ aja sih. Kalau masalah member lainnya selain pengurus ya, masalah member lainnya dia akan mengikuti, karena kita pertama kali masuk komunitas itu kita sudah diprogram atas perintah, atas aturan. Jadi ketika chapter mengeluarkan aturan, pengurus mengeluarkan aturan, ya, otomatis member akan, kita nggak boleh seperti ini, kita harus gini, kita itu. Jadi ketika kayak saya bisa jalankan tangan, kaki, telinga saya, mata saya, mulut saya, itu otomatis akan Jalan. salah. Itu sih. Cuman setiap pengurus pasti punya egonya masing-masing ya. Makanya itu kita harus, pengurus itu harus sering-sering rapat. Mungkin beratnya di situ sih. Apa harus mampu jalankan itu tadi. Nah, Ya. Ya. saya terus kan biasanya Mas ya, kalau setahu saya sebagai ketua itu mungkin ada visi dan misinya Mas ya. Nah, dari PN itu visi misi untuk JB Jenggala itu apa Mas? Sedikit aja. Kalau visi misi sebenarnya simpel ya. Kalau aku simpel, karena kita kan anak muda, sudah generasinya sudah mulai kreatif, ya kan? Kreatif, edukatif. Jadi kalau aku bawa JB Jenggala, aku pengen tuh sebenarnya simpel, menjadi JB Jenggala yang modern. Kalau masalah solid itu sudah 9 tahun. Kalau Ya. solid ya sudah pasti Harusnya solid udah. Jadi cukup jadi JB Jenggala yang modern. JB Jenggala yang modern itu apa? Yang memanfaatkan sosial media, terus apa, paham dengan berita baru, terus aturan baru apa. Nggak mungkin orang yang modern nggak bisa memahami informasi baru yang masuk. Ketika ada info masuk ya kita harus jalankan. Mungkin di situ, makanya di sini aku lebih memfokuskan membentuk SDM-nya dulu. Ketika SDM-nya bagus, komunitasnya akan jadi bagus. Itu berjalan seiringan, nggak akan jalan beda-beda, itu seiringan. Sering waktu Mas ya, harus Makanya aku lebih fokus ke JB Jenggala yang modern. Iya. Kalau ini Mas, aku boleh tanya kan tadi masalah struktur kan ada spearhead sebagai ketua chapter, commander, sekretaris, humas,
sama bendara Mas ya. Nah, ini kayaknya aku ya Mas ya, kayak ada kurang ini wakil Mas. Mungkin kan kalau ada ketua kan harusnya ada wakil. Nah, wakil itu mungkin di antara sekretaris, bendara, humas, komander atau mungkin ada sendiri sebenarnya. Nah, kalau di chapter itu jadi kita cuma dinaungi satu kepala, spearhead. Jadi di bawah spearhead itu ada sekretaris dan komander. Nah, jadi di sebelah kanan ada sekretaris, di sebelah kiri ada komander. Cuman itu aja. Karena kita ruang lingkup kecil, ya kan chapter kan kecil, bukan satu Indonesia. Kalau satu Indonesia baru kita harus ada wakil. Masalah sekretaris, masalah data-data, segala macam lah. Masalah kalau komander masalah kedisiplinan, aturan, Tata tertib. ya tata tertib member-member yang melenceng-melenceng itu sudah tugasnya komander. Nah, tugas spearhead kan aslinya cuman kayak madun gimana? Ada yang nggak tertib, rompi pakai enggak kalau kopdar ya kan? Kita kan harus wajib pakai vest kalau kopdar. Pakai enggak? Terus setiap acara teman-teman pakai enggak? Ya kan, itu kan tugasnya dia. Kalau misalnya sekretaris ya gampang, aku nagih Mas, data-data Jenggala cuman bawa ya, contoh misalkan ada SK, kita kan selalu mengeluarkan SK ada, terus member-member Jenggala itu kita datanya lengkap, member punya berapa, itunya berapa, aku minta aku di sekretaris. Kita mengeluarkan surat apa minta aku di sekretaris, cuman ada semua enggak, kan mudah sebenarnya itu aja. Kebutuhannya cuma itu aja, enggak butuh. Kalau misalkan di luar butuh ada rapat, ya tinggal calon aja komandernya. Komander. Kan pasti akan didampingi member lainnya. Toh kita juga ada orang-orang adat, pendiri-pendirinya di Jenggala. Jadi kita minta masukan juga bisa lari ke mereka. Jadi pengurus itu masih di bawah orang-orang adat sebenarnya, kalau menurutku ya. Karena kita punya etika yang harus kita pegang, walaupun dia sudah jadi pengurus, siapa yang buat JPI Jenggala? Iya. Ya kan? Jadi kita walaupun jadi pengurus harus punya etika buat minta masukan, minta saran dari orang-orang adat, itu bisa kalau menurutku. Berarti sebenarnya kalau dibilang wakil itu ya disamaratakan antara komander sama sekretaris Mas ya berarti. Nah kan kalau di sini yang datang kan komandernya Mas ya, sekretaris, humas, bendara kan belum datang ya Mas. Masih kerja, masih punya kesibukan. Mengurusi duniawi Mas ya Mas. Duniawi dan dunianya. Nah, kalau aku boleh tahu untuk tugasnya Mas, tugasnya komander itu gimana Mas? Bagian tata tertib. Bagian tata tertib yang dibilang kayak tadi betul juga. Semua dengan tata tertib, ada yang salah, ada yang kurang taat dengan aturan. Contoh nggak pakai vest, contoh catatan kriminal, contoh nggak pernah ngasih kabar, tiba-tiba menghilang. Itu semua tugasnya komander. Tugasnya apa ya Mas ya? Nah kalau semisal nih ada beberapa member yang melanggar, itu apa ada sanksi Mas atau denda mungkin? Kalau denda nggak SP ya. SP, langsung SP berarti Mas? Langsung SP. Karena kita nggak pakai lama, nggak pakai kita itu langsung kita SP karena ibarat kasarnya, ibarat jeleknya itu kalau kita mengasuh satu orang yang menurut kita sudah banyak problematik, ya buat apa lagi? langsung SP1. Langsung SP1. Iya, walaupun dia sudah live member atau apalagi yang masih virgin dan prospek ya kan. Ya itu namanya memilah-milah. Jadi tugas madun di situ dia menegur ya kan. Terus mengeluarkan SP teguran. Itu salah satunya itu tugasnya. Tugasnya Mas Madun ya sebagai komander. Ya. Nah, kalau masalah ini Mas, memastikan semua anggota mengikuti aturan itu gimana Mas? Cara EPAN untuk agar ini semua member itu ini memastikan semua anggota itu mengikuti aturan yang telah ditetapkan Mas. Mengikuti aturan yang telah ditetapkan dan mengikuti. Mengikuti kan
di setiap komunitas klub kan pasti ada aturannya nih Mas. Nah, untuk member, berapa member dari sekian banyak member kita itu biar mengikuti dan menjalankan aturan itu gimana menurut Anda? Yang utama kita memberi contoh. Yang kedua kita memberi yang namanya komando. Komando itu mau tidak mau, bisa tidak bisa harus dijalankan. Karena itu sudah dari sesepuh-sesepuhnya dulu sudah gitu. Jadi kalau nggak dijalankan, ya dapat punishment-nya sendiri dia. Apa hukumannya terserah nanti orang-orang itu nanti. Terus yang ketiga, berjalan. Jalan apa tuh? Nah ini, Apa sih berjalan nih Mas? ya Semua orang berjalan pasti Mas. iya pasti sama orang Jadi berjalan. sebenarnya gini, simpelnya gini. Jadi kalau pertanyaan begitu, kita kan dari awal sudah pertama kali masuk itu kita sudah dididik, sudah di apa ya? Kasih tahu. Sudah dikasih tahu kalau kita berjalan sesuai komando. Itu kan sudah terbiasa. Makanya ketika Madu mengeluarkan komando ada aturan turun dari chapter kan, otomatis member akan mengikuti. Nah, yang nggak mengikuti yang menyeleweng ini ditegur lah sama dia. Karena tugasnya komander kan seperti itu. Ditegur. Ini dijalankan, kenapa nggak dijalankan? Ada apa? Nah, otomatis aku dapat info dia dari ini kan sudah termasuk wakil. Telinga aku sudah banyak. Ada komander, ada sekretaris. Kenapa? Yang lebih turun ke member memang komander. Gitu. Mau nggak mau ya harus dijalankan. Itu wis otomatis. Karena dari awal masuk sudah, kalau masuk ini sudah sesuai komandonya gini, aturannya gini harus itu. Kan sebagai PN ini Mas ya, sebagai ketua pasti punya tantangan terbesar nih menjabat selama satu periode berapa tahun nih Mas kalau boleh tahu? Kita di JBI Jenggala satu periode itu 2 tahun. 2 tahun. Ya. Nah, kan Mas PN itu punya tantangan terbesar ini Mas. Sebagai ketua, nah itu apa Mas tantangan PN menurut PN ini selama 2 tahun satu periode? Tantangan terbesar selama menjabat ini ya kita menghadapi banyak pola pikir yang berbeda ya. Itu menurutku tantangan terbesar. Setelah itu tugas dari orang-orang adat yang harus mempertahankan chapter ini tetap berjalan, kegiatannya tetap jalan, aturannya tetap dipatuhi ya kan. Menurutku tanggung jawab terbesarku di situ sih, menyatukan banyak pikiran menjadi satu di situ. Dan cobaan setiap chapter akan beda-beda. Jadi ada yang lemes ya kan, ada yang beler. Terus kalau saya ikut beler juga otomatis akan vakum komunitasnya. Masa mau hiatus ya? Rungkat. Masa mau hiatus nggak mungkin. Jadi bebanku di situ sebagai bukan beban sih, tanggung jawab ya, karena kan JBI Jenggala ini dibangun sudah berdarah-darah kan, banyak keringat, banyak darah, banyak rasa malu masuk di dalam semua. Jadi bebanku di situ, tanggung jawabku di situ. Gimana caranya? Terus otak ini harus bekerja terus akhirnya kan. Sebenarnya kalau orang lihat ngomong posisi tanggung jawab ketua itu cuman gitu-gitu aja ya. Pasti ngono-ngono aja. Iya, cuman kan itu untuk orang yang belum, menurutku orang yang belum merasakan ya kan. Kalau memang di tempatmu kamu memegang tanggung jawab sebagai ketua itu mudah, dan mungkin dari membermu bagus ya kan. Cuman di setiap tempat akan beda. Ketika kamu masih di tempat dengan member yang buruk, SDM-nya rendah, bisa kamu mempertahankan itu dengan mudah? Nah, mungkin bisa. Otomatis akan mempertahankan, menggerakkan SDM, bagaimana caranya SDM bagus untuk mendompleng komunitas itu bisa bagus, bisa baik, bisa bertinggi benderanya ya. Kalau menurutku tanggung jawab terberat di situ sih, menyatukan banyak pikiran itu. Banyak kepala Mas. Banyak kepala. Kalau boleh tahu member Jenggala berapa ini Mas? Member Jenggala yang aktif 25 orang. 25 orang Mas ya. Iya. Itu udah termasuk
yang ini Mas ya, di bekerja di Ya, yang luar pulau, rantau-rantau. di luar itu Sidoarjo lah. itu selalu kita jalin komunikasi yang bagus dulu. Yang paling utama kan emang komunikasi, Ya, kita harus bisa dihubungi. Kita kan pasti akan kangen kan, tahu Hmm. kabarnya gimana di sana ya kan. Kalau bisa setiap tahun pulang lah, ini luangkan waktunya buat ketemu saudara-saudara yang jauh. Nah, menurut TPN ini Mas, apa ada strategi atau motivasi lah Mas untuk member itu lebih aktif? Sebenarnya sebenarnya gini, kalau motivasi untuk member yang lebih aktif gampang aja. Kalau kalian merasa memiliki JBI Jenggala, kalian akan aktif. Kalau kalian nggak merasa memiliki apa jiwa, kalau dibilang mati jiwa brotherhood itu nggak ada ya. Ya wis. Mau gimana lagi? Ya Ya sudah wis. silakan. Kamu akan jalan di tempat di situ. Kita sebagai pengurus kan akan melihat. Oh, cuma di situ aja ternyata. Ya sudah, silakan jalan sendiri di situ. Kita tetap berjalan. Kita lebih respect ke teman-teman yang ketika kita kasih tanggung jawab dijalankan, ketika kita kasih program dia mau belajar buat ngerjakan, tidak apa-apa gagal. Semuanya pasti pernah gagal, nggak ada yang sempurna dikasih tugas program langsung bisa langsung kecuali memang dia sudah ada basic atau apa, itu pun tetap ada missnya. Pasti kalau motivasi semangat lebih peka lah, lebih punya rasa memiliki Sadar diri, tanggung jawab ya Mas ya. Ya. Karena itu tadi, kalau kamu tetap jalan-jalan di situ aja, komander kan sudah turun, pasti Maksudnya ada karena punishment-nya. Nah, Pasti ada punishment. Dunia aja berjalan kok Mas, kamu berhenti. Kalau kata Bernadia kan untungnya untungnya. dunia masih berputar. Tapi kalau kita roda masih berputar, Roda Mas, masih ya. berputar. Roda masih berputar. Bensin habis aja, roda masih berputar. Masih berputar, ada yang ngetep. Nah, Pasti. Kayak kemarin Mas Madu. iya. Dari mana kemarin Mas? Kopdargab. Kopdarga Tulungagung. Kenapa itu Mas? Wah, itu trek-trekan kita sama orang tua. Orang tua Orang tua trek-trekan katanya kangen. kangen. Ngawur itu wis. Sama Kopdargab kan waktu kita kumpul se-Jawa Timur. Ya. Iya, pemustahil. Jadi kan kita fokusnya nggak cuma di dalam chapter aja kan, kita harus mengikuti kegiatan di luar chapter juga. Di Jawa Timur itu pengurus Jatim itu pasti punya kegiatan rutin tahunan, tentunya kayak Kopdargab. Kalau habis ini rencananya kan kita harus ada Kopdargab, mungkin ada Kopdarnas. Karena yang deket-deket lagi Mas. ya. Kalau yang nasional ya, stratanya nasional kita ada Kopdarnas. Kalau di Jatim kita ada Kopdargab, terus ada rapat antar RT seluruh Jawa Timur. Ya untuk membangun JBI semakin solid, semakin bagus aja. Nah, omong-omong masalah aturan atau tata tertib nih Mas ya. Di Jenggala ini siapa sih Mas sebenarnya yang berperan membuat aturan tata tertib? Terus apa perlu diskusi antar anggota atau antar pengurus untuk menetapkan sebuah aturan Mas? Yang pastinya kita diskusi antar pengurus, antar sesepuh Ya, kita orang-orang pasti adat. orang-orang adat. Orang-orang ada aja termasuk pendiri tadi ya. Benar. Habis itu baru kita tuangkan lewat kanvas itu tadi aturan. Karena kan aturan dari nasional ada sendiri, terus Aturan kita chapter. kalau aturan chapter kita ada sendiri. Sebenarnya kita kembangkan aja sih dari aturan nasional ke chapter. Misalnya nasional aturannya apa di situ, otomatis kan akan masuk ke chapter juga. Nah, sudah masuk di chapter, kita kembangkan lagi beranak pinak ke member. Nah, sebenarnya kita kayak aku sama Madun jadi pengurus generasi yang ini sebenarnya mudah, tinggal mengikuti dan mengembangkan aja kan. Aturan yang dulu apa kita kembangkan lagi, kita tambahin lagi gitu. Pasti kita diskusi, pasti debat pasti ada, Musyawarah ya. musyawarah pasti ada, otomatis tetap ada pantauan dari orang-orang ada. Orang ada. Ketika ada yang salah pasti kita akan benarkan yang benar itu bagaimana. Gitu.
Nah, mungkin dari Komander sendiri bisa dijelaskan sedikit ya Mas, aturan-aturan yang menjadi aturan dasar lah, Aturan dasar yang pastinya aktif dulu. yang pasti aktif Mas ya. Aktif, setelah itu jiwa itu mengikuti nanti. Itu Jiwa pasti. solidaritas Mas ya. Benar. Tapi kalau masuk sini ada maunya sesuatu yang dia inginkan, itu nanti pasti terungkap dengan sendirinya tanpa kita mengungkap. Ya, seleksi alam. Seleksi alam. Kan sebenarnya kayak sebelum-sebelumnya kita kan untuk dunia custom Mas ya, dunia custom kan sempat viral kan kemarin, sempat booming, banyak yang akhirnya pengen lihat di TikTok, lihat di IG, konten kreator bikin video-video tentang motor custom, akhirnya ikut bikin, terus akhirnya gabung atau bikin komunitas independen. Terus sekarang kan agak mulai redup Mas ya untuk dunia custom. Nah, menurut Pian itu gimana Mas? Kalau orang kan bisa dibilang FOMO ya. Menurut Pian untuk orang-orang seperti itu gimana Mas? Kalau untuk orang-orang seperti itu karena dia mengikuti zaman harusnya, bukan mengikuti dunia motor. Kalau dia sudah mengikuti rules perkembangan zaman, pasti dia akan latah. Itu pasti akan ikut-ikutan. Temennya ngopi ikut ngopi, temennya kesana ikut pakai motor custom, temennya bawa cewek ikut besok cari cewek, kayak gitu-gitulah. Ya, bener itu. Gen Z, kalau namanya itu kan sekarang Gen Z. Gen Z. Ya. Ya itu apa ya? Itu hak pribadinya masing-masing sih. Masing-masing. Kamu mau ikut komunitas atau mau ikut independen, ya kan? Atau mau ikut FOMO, family perkumpulan. Perkumpulan aja tanpa ada aturan. Itu bener ini kata Madun. Yang kalian ikuti rulesnya itu sebenarnya adalah perkembangan zaman, ya kan? Zamannya sekarang lagi customan atau Vespaan, bukan Vespaan custom, tapi jiwanya kan tidak terbentuk. Cuman ketika kamu dari dulu sudah punya jiwanya custom, nggak hanya custom sih, sama kayak di CB atau di motor-motor klasik lainnya, jiwamu di situ, otomatis sampai kapanpun akan ada jiwamu di situ. Cuman mau kamu kembangkan di mana, mau ikut komunitas atau ikut perkumpulan apa independen, itu hak individunya masing-masing. Yang penting jangan menjadi kaum ikut-ikutan. Apa ya? Jadi kamu ikut-ikutan. Apa ini? Menjadi orang yang mencoreng nama baik suatu dunia, perkumpulan, organisasi, mencoreng. Misalnya kamu customan ini mencoreng nama baik custom dengan kriminalitas atau apa segala macam. Kalau kamu di custom, walaupun kamu independen, terus kamu membuat suatu program yang bisa merangkul seluruh komunitas di Jatim khususnya atau di Indonesia, kan bagus. Itu aja sih. Nah, menurut DPN ini Mas, bagaimana menjaga keseimbangan, memberikan sanksi, dan tetap membangun solidaritas di JBI Jenggala? Rada antep aja nih pertanyaan cukup berat sih. Kalau di saudara Madun itu jangan diberi pertanyaan yang terlalu berat. Cukup berat deh kawan. Mungkin baik sampean bisa membantu sedikit-sedikit. Apa tadi? Intinya mempererat lah, mempererat. Menjaga keseimbangan. Dan jadi mempererat. diberikan punishment, cuman harus tetap menjaga keseimbangan. Solidaritas. Soalnya takutnya beberapa orang kan pasti ada yang melanggar ya Mas ya, kan ada aturan tadi kan, terus melanggar, terus dikasih sanksi. Nah, anaknya kena mental. Ya sudah, dipulangkan. Gini, kita di Jenggala itu kita punya namanya sponsor kan. Setiap kamu masuk di JBI Jenggala jadi member baru, kamu disuruh milih sponsormu siapa. Dengan orang terdekatmu yang enak ngobrol, awakmu cerita itu bebas, minta saran itu bebas. Siapa ya kan? Ketika contoh misalkan kamu diberikan punishment, kamu harus gini-gini, kenapa enggak gini-gini, kamu kena sanksi misalkan. Kena SP, otomatis kamu akan mencari orang terdekat kan. Nah, cara menjaga member yang terkena mental itu ya dengan sponsor itu tadi.
pasti akan ceritamu ke sponsor. Gak mungkin kamu akan berani cerita ke commander atau cerita ke siapa, karena bukan orang terdekat. Kamu disuruh milih sponsor kan mencari orang yang terdekat, yang enak diajak ngobrol, yang terbuka. Karena kita nggak mungkin paham satu-satu, nggak mungkin. Karena kita ada itu tujuannya, kita ada kasih sponsor, yaitu pengurus tahu dari sponsor ini tadi. Sponsornya dari live member ya, nggak hanya dari pengurus, dari seluruh live member. Boleh minta sponsor siapa aja. Jadi pengurus itu taunya ya dari itu, anak ini loh gini, sekarang kondisinya seperti ini, posisinya kayak gini. Otomatis kita pengurus akan punya jalan keluar. Nah, menjaga keseimbangannya di situ. Nah, untuk menjaga mentalnya dia ya sponsor itu tadi. Itu tugasnya di situ. Karena kan commander, di bawah commander dia punya bawahnya lagi, itu dia biasanya ngasih tugas buat menjadi koordinator. Ada lagi, itu cuma enggak termasuk dari 5 pengurus tadi, jadi cuma untuk membantu pengurus saja, koordinator. Jadi untuk mempermudah aja, koordinator prospek, koordinator virgin itu ada. Apa beda mas sama humas? Beda Lagi, mas? Beda. Jadi kita kasih humas di chapter itu untuk penyambung lidah dari komunitas JBI Jenggala ke komunitas lain di luar JBI ya. Kalau di dalam JBI mungkin biasanya antar RT, antar spearhead ya, antar spearhead biasanya kalau sesama JBI. Cuman untuk komunitas lain selain JBI biasanya lewatnya humas. Jadi entah ada undangan anniversary, entah ada undangan kita ngajak kopdar gabungan, kopdar bareng gitu kan, biasanya melalui humas. Kopdar gabungan sama chapter lain ya, itu gitu. Melewati humas untuk menghubungi chapter lain tersebut. Biasanya chapter lain kan kita ada sosial media, jadi dari humas biasanya info ke pengurus, ini ada undangan seperti ini, bagaimana, akhirnya kita share ke grup, kita diskusikan, ayo kita datang buat acara ini gitu. Jadi humas yang nyambungkan lidah dari komunitas lain ke JBI. Mungkin bisa diperjelas nanti Mas humasnya nanti dipanggil. Ya, dipanggil. Elfredo mas. Elfredo ya, dipanggil aja enggak apa-apa. Biar diperjelas. Tapi nanti orangnya nggak bisa ngomong gimana mas? Dilepas dari humas. Humas. Gampang kan? Jadi diberikan, buat apa kamu diberikan tanggung jawab tapi kamu nggak bisa jalankan, buat apa? Menuhin jadwal. Menuhin apa ya? Kepengurusan. Kamu dikasih tugas, cuman jadi patung gini aja. Enggak jalan, ya kan? Buat apa? Lepas, ganti yang lain. Banyak, maksudnya ada member yang punya hak untuk menjabat dan mampu menjalankan. Selain itu tadi. Contoh misalkan kayak saya menjadi spearhead, enggak jalan, enggak mampu, ya dilepas pasti. Ganti sama yang lebih mampu, yang lebih siap. Karena fokus kita itu tadi, karena aku visiku punya visi sendiri menjadi JBI Jenggala yang modern, otomatisnya harus berkembang juga. Kalau pengurusnya melempem, ya nggak berkembang. Saya pun siap ketika misalkan aku nggak sesuai aturan dan aku nggak menjalankan sebagai spearhead, nggak menjalankan aturan, pengurusku nggak tak gerakkan, ya kan, programku nggak tak jalankan, dicabut kapanpun akan pasti siap, dan itu hukumnya pasti. Jangan bilang spearhead nggak bisa dicopot, bisa. Besok pagi bisa dicopot. Digulingkan mas ya? Digulingkan. Walaupun apa ya, sebelum waktunya, sebelum satu periode membuat masalah, nggak menjalankan programnya, bisa aja. Nah terus ini aku tanya nih mas, apa rencana atau program utama lah yang sedang dan akan dilakukan JBI Jenggala mas? Tentunya ini ya. Ini yang dekat-dekat ini mas ya. Kita Januari besok kan ini. Cuma kalau rencana program apa yang kita jalankan, jadi kita di sini punya misi apa ya? Kalau saya pribadi ingin menjalin suatu kerjasama dengan beberapa kalau ke pemerintahan sih menurutku terlalu dalam ya. Jadi di bawah pemerintahan itu, inginku JBI Jenggala itu bisa bekerja sama dengan
ini beberapa Witan instansi Nah, daerah di daerah sendiri ya, Mas. di daerah sendiri. Sebenarnya kan itu tadi untuk mensupport kita ketika ada acara, terus membantu kita sendiri juga bisa menyupport instansi tersebut untuk menjalankan programnya mereka yang berhubungan dengan otomotif ya khususnya. Contoh misalkan dengan instansi daerah itu pariwisata, ya kan? Pariwisata kenapa bisa juga digandengkan dengan komunitas motor bisa, dengan komunitas apapun bisa. Pariwisata yang universal, jadi komunitas motor kita jalan kemana, kalau wisatanya di Sidoarjo itu apa, Lumpur Lapindo, entah apa segala macam, kan bisa dijalankan secara bersamaan dengan instansi-instansi. Pengenku sih itu sih, Kolaborasi kolaborasi mungkin bisa ya, Mas. kerjasama Sama-sama instansi di daerah Ya. kita sendiri Sidoarjo. khususnya Nah, ngomong-ngomong juga ini Mas, kan setiap komunitas, organisasi, klub kan pasti ada konflik ya Mas. Nah, apa langkah-langkah yang biasa pengen ambil untuk menyelesaikan sebuah konflik? kita adu, Jadi gimana ini Mas? bos, kita pertemukan. Dipertemukan antara yang punya masalah itu. Ya, kita pertemukan. Kalau bisa kita pertemukan. Kalau mau diselesaikan secara baku hantam silakan. Saya jadi juri. Ya Jadi kan? juri. Yang punya konflik silakan kalau mau baku hantam. Kita juri. Kalau sudah selesai baku hantam, ngobrol. Selesaikan masalahnya, pertahankan persaudaraannya. Itu sih, karena kan kita nggak bisa ya memaksa mereka untuk maaf. Nah, kan nggak bisa. Biar mereka selesaikan sendiri, cuman tetap dari pantauan kita, ya kan. Kalau memang nggak bisa diselesaikan secara musyawarah, mau baku hantam silakan, ya kan. Sama-sama cowok kan, mau pukul-pukulan silakan, pukul-pukulan. Cuman jangan dilepas persaudaraannya. Lampiaskan emosi gitu. Jangan di luar ya. Mas ya. Kalau mau selesaikan secara fisik, silakan. Cuman kita juri, ya, agar tidak keluar batas. Kalau sudah bawa belur, sama-sama bawa belur, lego kan, sudah legowo, ya Saling perpedukan lagi Mas ya. iya, pertahankan persaudaraannya. Karena kunci yang terbesar di sini kan persaudaraan. Kalau memang kamu mau cari musuh ya silakan. Siapa yang mau keluar salah satu? Kita fasilitasi, keluarkan lo gampang. Turunkan SK, minta sekretaris, ACC orang adat keluar. Apa susahnya? Keluarkan gampang. Apalagi punya masalah, kecuali tidak ada masalah. Ada step by step. Cuman kalau punya masalah mudah. Kita selalu, kalau di DPI Jenggala ini kita selalu membuang parasit, membuang Jamur parasit ya. Daripada semakin bermasalah, semakin Ya. stadium. Wah, betul. bagiannya. Kan kalau di dalam chapter enggak apa-apa. Kalau di luar terus mencoreng nama baik komunitas, Wah, Bahaya Kita ya. lagi. karena kan kita banyak komunitas yang harus kita jalin persaudaraannya, ya kan, harus kita hormati juga di luar sana. Jangan menganggap enteng. Toh dengan kita sudah 9 tahun, DPI Jenggala berdiri 9 tahun. Memang di luar sana tidak ada yang lebih dari 9 tahun, kan pasti ada. Nah itu harus kita jaga etikanya di situ. Setiap komunitas harus kita jaga. Nah, iki Mas, kalau untuk tugas komander itu apa juga sebagai mengedukasi tata tertib aturan dalam DPI Jenggala ke semua anggota Ya, ya pasti itu mengedukasi, membangun mental yang buruk akhirnya menjadi baik, mental yang baik menjadi keras dan bisa teratur. Ya relatif, orangnya sendiri, dari personalnya sendiri yang menerimanya itu gimana. Kalau kita sih ya, kalau aturannya sudah begini ya harus kamu jalankan, sudah. Kalau nggak kamu jalankan ya selesai resikomu. dan penumpang. Nah, Seberapa penting sih Mas? oh jelas aturan penting itu Mas, jelas iya, penting. jelas penting. Nggak ada yang nggak penting. Aturan itu penting semua, Mas. Penting semua. Seberapa penting terus ya, Mas, ya, Iya. pertanyaannya ya. Ganti Mas. Maksudku itu Iya. Berapa? Sampai mau ganti MC dah. jangan Mas. Wah. Maksudku itu seberapa penting aturan itu untuk dievaluasi.
Penting. Nah, kan Pasti. pasti aturan itu beberapa orang kan pasti ada yang melanggar. Nah, kan Ini mending diganti ya, kayak seberapa penting ya. Gini mas, Iya. kan dari awal kita duduk di sini, diundang di sini, kita sudah menjelaskan kita ini berdiri sesuai aturan Iya. dan berdiri diatur, bukannya diawur. Diawur. Nah itu loh. Makanya nggak ada seberapa penting ya. Kan? Penting penting. semua, Ayo. pasti itu. MC kita hajar Iya. malam ini. Kalau maaf MC-nya ini kalau tanya penting semua kita. Penting semua Kita disuruh Kita duduk di datang sini. di sini itu penting. orang-orang penting aja ini susah ini. Iya. Kamu sekarang menyandang apa? Virgin. Nah, iya, itu Freshman. freshman kan. Ya, freshman. Makanya kurang penting. Yang Nah. kamu undang orang-orang penting. Orang-orang penting. Iya. Nah, Angel lagi. dari Makanya awal itu. sampai sini kamu tanya penting 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 semua. semua. Penting semua. Makanya besok kalau bikin lagi jangan seberapa penting. Nah, Langsung aja ketika ada aturan ini ada evaluasinya nggak Mas? nah, Itu ya. evaluasi sudah kita kasih, Hmm. solusi sudah kita kasih, jalan pintas sudah kita kasih, sejarah sudah kita kasih, sudah semua mas. Iya. Apa ini ditutup podcastnya kawan? Tutup. Tak ganti Mas, berani Iya. tanya nih, seberapa sering aturan itu dievaluasi? Oh. Kalau aturan dievaluasi mengikuti pola pikir itu pasti, karena aturan itu regenerasi bisa berubah-ubah. Nah, apa rencana PEAN untuk meningkatkan sistem tata tertib di JP Jenggala, Mas? Sistemnya semakin ketat semakin baik, semakin taat semakin brotherhood. Kata-kata hari ini berarti, Mas. Oke. Kata-kata malam ini. Oke Kang. Nah, dari sampean ini, Mas. Apa ada harapan untuk JP Jenggala dan para member ini, Mas? Kalau harapan pasti ada, Hmm. ya kan. Harapannya kan semakin brotherhood, ya kan. Semakin respect lagi, semakin loyal lagi di komunitas. Di JPI Jenggala ini kita harapannya pasti banyak, karena mau tidak mau jangan cuma mengibarkan bendera itu setengah tiang ya, kalau bisa full satu tiang. Berduka berarti. Harus setengah Maunya tiang. setengah tiang. Setengah tiang. Berduka gitu. Nggak ada kita harapan yang cuman ya, Ya, gini-gini aja kan mungkin. Nggak ada. Harus Mending kalau Tinggi. ragu-ragu mending pulang. Pulang. bubuk di rumah. Duduk di rumah, nggak usah ikut. Nah, cuman kan kita harus mementingkan keluarga juga, ya kan. Harus dipikir juga itu. Kalau harapan ya itu pasti ada. Harapan besar member itu bisa lebih loyal, respect, lebih brotherhood lagi. Itu sih. Kalau Mas Madun sendiri harapannya apa, Mas, untuk JP Jenggala dan member-membernya? Kalau aku terutama untuk member-member sih, karena tata tertib ya balik lagi ya. Karena semua member harus menjalankan apapun peraturannya, apapun aturannya, Menghargai peraturan. menghargai. Karena kan kadang orang ada aturan cuman nggak dihargai. Hmm. Kalau di luar silakan, tapi kalau di JPI Jenggala ketika ada aturan ya hargai aja. Harus apa, Mas, tadi kata-katanya harus taat apa? Harus taat peraturan. Kata-kata sebelum tadi loh. Lali. Oh lupa mas, Lalu itu Lupa ingatan, Itu- guys. Di rewind. itu sekejap. Editannya nanti jadi dia mundur. Nah. Mundur. Ya. Mundur lagi. Semakin ketat semakin baik, semakin taat semakin brotherhood. Kata-kata hari ini berarti, Mas. Oke. Kata-kata Madun malam ini. Hari ini kata-kata Madun. Kata-kata malam ini. Nanti Nah, dia itu ya. Nanti. Mungkin cukup itu aja, Mas, ya, untuk podcast hari ini. Dan untuk teman-teman yang lagi nonton bisa komen, ada pertanyaan apa lagi, terus apa ada harus yang kita undang lagi nih untuk episode selanjutnya. Banyak. Request ya. Kita boleh request nggak sih? Siapa Request. siapa Presidennya JPI. Presidennya JPI bisa Elpres. 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 Langsung Elpres ini. Iya. Iya. Bisa nggak kamu ngundang Elpres di Jenggala Podcast ini kira-kira?
Yang pasti kita coba dulu. Kalau nggak dicoba kita nggak tahu. Mas. Ya benar. Coba aja ya Mas ya. Anak kecil kok coba. Anak kecil. Tentunya kita kasih informasi ya. Kita sedang di mana ini ya? Kita di base camp ya kan. Di inspirasi kopi. Inspirasi kopi. Cuman ini rencananya base camp kita ini akan berpindah Berpindah tempat. dari sana ke sini. Oh iya, kemarin sebelah sana Mas ya. Iya. Yes. Kita Sekarang Inskop ini ke sini. tempatnya pindah-pindah. Dari Pindah-pindah. sana ya kan. Kita punya beberapa studio. Nanti waktunya Elpres nanti di loteng. Kamu harus beda tempat loh. Iya. Elpres ke sini ya harus beda tempat. Kemarin kan di sebelah sana. Nah, Kita di sini ya. Pikir Airpress di mana? Airpress. Pemandangan di sawah. Langsung di order bisa atau langsung di sana tretes bisa langsung. langsung ke Tretes. Iya. Atau kamu ke rumahnya. Ke rumah langsung. Jauh lebih baik. Tapi tanya dulu kesediaan orangnya. Ada aturannya loh ya. Melewati Elpres, jangan jalur pribadi. Jangan Iya. jalur langit. Jalur pribadi. Ke siapa dulu? Oh, langsung di WA. Om, loh, nggak pantas. Lewatnya JBI sesuai prosedur. Kalau lewatmu pribadi ya silahkan. Cuman berhubung ini kan JBI bro. Prosedur. Ya Elpres, udah, ini teman-teman kalau ini kan masih rencana Mas ya. Mau ngundang Elpres kita. Siapa namanya? JT Jenderal Tulang. nama asli. Nama asli Nama ya. Katamu asli. tadi Siapa? Nama asli JT. Kok ngeplay aku. Wah. Padahal kemarin di apa diceritain secara lengkap sama Kang Yus. Kacau. Ayo. No, Rewind lagi Ya. ya kan. Dari Kang Yus, nama lengkapnya Jenderal Tulang siapa yang sih? Set. Rewind. Lihat video sebelumnya berarti Mas ya. Kamu dulu apa? MC nih. Masuk lali. Clue. Novanto Yoga. Nah, Novanto Yoga Marwanto. Salah. Salah. Novanto Yoga Marwanto. Salah. Jangan busap diganti. dulu, busap. Jangan diganti Busap dulu, Marmontok busap. loh ya. Busap, kayak itu. Nama presidennya lupa busap dulu kamu. Busap dulu. Nggak bisa, busap. Sekojam. Busap ayo, cok, busap 5 kali. Masuk nama presidennya JBI enggak tahu kamu. Busap Pusat dulu. di sini aku Di sini busap. Sini. Wis atas perintah. MC kira Masuk salah. berapa kali Mas? 5 kali aja. Kita bukan tentara soalnya. Oke. 5 kali aja. 1, Oke. 2, 3, 5, 4, 10. 5. Oke. 11, Nah. 12, 100. Ya, diingat-ingat nama Presiden JBI Ejabsten Brasil Indonesia Novanto Yoga Mawarto. Nah, Mawarto bener Mas. Marwanto. Salah dikit. Mawarto. Oke, maaf teman-teman. Siapa namanya? Novanto Ya. Yoga Mawarto. Nah, Yang dikenal namanya Om JT. ya. Om JT itu pribadi. Kalau kamu masuknya di JBI ya Elpres. Elpres. Oke, nanti teman-teman yang mungkin punya pertanyaan untuk Elpres kita bisa komentar di bawah Ya. nanti untuk membantu MC agar tidak ngelibet Mas mikir pertanyaan itu apa yang susah, sumpah. Awas yo, iki lak push up dipotong yo. Temen, tak unsubscribe ya Mat yo. Harus masuk ini. Push up. Laporkan. Tak laporkan kamu. Laporkan. Madun Commander, kamu masa Laporkan. Elpres nggak tahu namanya. Masa nggak ada cerita-cerita lain? Masa peraturan, kedisiplinan, tentang menjalankan peraturan, balik lagi ke kedisiplinan. Dari tadi melewati betul Mas MC. Iya, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Apa diganti? Request kalian saudara-saudara yang Iya, di sana. MC-nya diganti atau MC-nya gimana? siapa? Kan maksud saya untuk hari ini podcastnya masih berhubungan tentang organisasi. Oh. Jadi kita pembahasannya tentang organisasi ya. Oh. Nanti di hari lain bisa bahas touring, Oke. bahas Siap. kopdar. Kita ya, siap kok teman-teman. diundang lagi ya Mat ya. Siap. Yang penting kopinya ready. Ini masa aku nggak ada kopinya. Masa berarti intinya kamu menjadi MC kayak lagu lah. Untungnya Untungnya. terus.
Sudah, ada lagi? Mungkin Saya cukup. mau jadwal Meeting ini. malam. Meeting Ada jadwal lama malam ya. Mas ya. Oke, yang penting jangan lupa subscribe, like, And dan comment. komen. and comment. share, Nah, share. share. Follow Instagramnya JBI Jenggala di mana? Di JBI Jenggala Sidoarjo. TikToknya apa namanya? JBI Jenggala. Telenya apa namanya? KO. Saya kira ada telenya. Jangan lupa di follow teman-teman Instagramnya JBI Jenggala dan TikToknya. Karena di situ informasinya Informasi. setiap 1 minggu pasti ada info-info terbaru dari dia. Kok aku senerang kuliah? Ya karena kita MC mengeluarkan MC dan- makan, Bro. Iya, MC makan kan. Ini tak golek MC sing apik ya. Jangan yang SPG ya SPG makan. Oke, sales aku. Mau sales aku. Oke, Oke. Long live gak sih, Mas? long Long live. live Pimpin lah. Sebagai spearhead. sebagai MC, kita sebagai tamu Kamu. sebagai tamu. Yo, bodi MC. Masa dikongkon-kongkon awak dhewe, Mat. Ayo kita pulang kawan. Enggak bisa. Aja. Properti, Cuk. Properti, aja Mas. Merusak properti. Perusahaan properti nanti saya SP nanti kalau di MC di Iya. Jackpot ini Mas. Kan DE. Masa Mentang-mentang, Ini acara saya, mentang-mentang. kita baca acaranya. Oke, mentang-mentang. Untuk kata-kata hari ini, untuk kata-kata terakhir Jackpot. Oke. Enggak, maksudnya penutup, kata-kata penutup. Long live JBI. Long live. Long live JBI. Long live. Long live JBI. Long live. Dadah. Oke. Dadah. Oke.